Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1925 bertarung kembali dengan Witzer Zhao. Sombong. Kamu sungguh bisa mengangkat dirimu sendiri, manusia arogan. Kami tidak akan membiarkan manusia sampah sepertimu ada di Kunlun. Baru saja masuk Kunlun, sudah tidak disiplin, tidak peduli kamu anak siapa, aku tidak akan mengampunimu. Witzer Zhao berkata dengan raut wajah dingin. Pada saat ini, dia telah berada dalam posisi siap tempur, meskipun dia meremehkan Thomas Qin. Tapi dalam hatinya dia sangat jelas bahwa kekuatan Thomas Qin tidak perlu diragukan lagi, jadi dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Bertarung hingga titik penghabisan. Thomas Qin juga tahu jelas, jika tidak ada instruksi dari paman kedua, bagaimana mungkin Witzer Zhao bisa sampai begitu kurang ajar. Selain itu, dia jelas-jelas tahu bahwa dirinya adalah anak dari Bayer Qin, tapi dia tetap tidak berbelas kasih, jadi bisa dipastikan 90 dari 100% ada paman kedua yang mendukungnya dari belakang. Bayangan mereka berdua langsung menyerbu, menjerat menjadi satu, semangat berkobar di mata mereka. Pong, pong, pong. Dua tinju saling menghantam, dan pertarungan berlangsung dengan sengit. Siapapun tidak menyangka, seorang Witzer Zhao yang tak terkalahkan ini, kini bertarung dengan Thomas Qin dengan cukup lama. Ini sungguh membuat orang merasa sangat luar biasa, bukan? Adik seperguruan Qin sungguh luar biasa, bahkan Witzer Zhao pun tak berdaya untuk menumbangkannya. Benar sekali, kemarin adik seperguruan Qin telah melawan Aldini dan Ianya. Itu sudah pasti sebuah keberanian yang luar biasa, dan hari ini, ternyata benar-benar sangat mengagumkan. Kapan kita bisa mencapai kekuatan seperti adik seperguruan Qin? Serangan sepertinya, sekalipun dibandingkan dengan kakak seperguruan Lin, mungkin tak jauh berbeda. Ayo kita semua berikan semangat untuk adik seperguruan Qin, jangan sampai membiarkan Witzer Zhao ini memimpin pertarungan. Para adik seperguruan yang berada di belakang Erilin, terlihat penuh dengan semangat dan tegang menyaksikan pertarungan ini. Bagaimanapun juga mereka melihat Thomas Qin dan Witzer Zhao bertarung dengan sangat sengit, sangat bergejolak, bahkan saking bersemangatnya mereka ikut mengepalkan tangan dengan erat. Meskipun Thomas Qin tidak terkenal, dan baru saja masuk ke dalam Gunung Kunlun, tapi dia telah melakukan suatu hal yang selama 10 tahun orang tidak berani melakukannya. Orang-orang dari paman kedua semuanya sangat meledak, mendominasi dan menganggap remeh semua orang. Dan sekarang dengan kemunculan Thomas Qin, membuat semua orang heboh. Adik seperguruan Qin ini pasti sebuah pengecualian. Dia tidak takut akan kekuasaan. Dalam pertarungan antara Thomas Qin dan Witzer Zhao, setidaknya telah berlangsung lebih dari 20 pukulan. Wajah Witzer Zhao menjadi sangat suram, karena sebelumnya dia pernah bertarung dengan Thomas Qin, dan tidak terlalu berat. Tapi baru saja sehari berlalu, kekuatan manusia ini kembali bertambah. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Pasti sebelumnya dia yang telah menyembunyikan kekuatannya, dan sepertinya dirinya telah menganggap remeh Thomas Qin. Dia bahkan menyimpan kartunya. Orang seperti ini semakin berbahaya dan menakutkan. Dia harus dilempar keluar dari Gunung Kunlun, kalau tidak, kedepannya pasti tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kali ini, Thomas Qin mengeluarkan serangan, dan Erilin menontonnya dengan tegang. Diam-diam dia memperhatikan, kekuatannya memang mengalami kemajuan pesat. Apakah dia sungguh seorang siluman? Baru saja sehari, tapi energi Kunlunnya telah mengalami banyak kemajuan. Hal seperti ini, dalam sejarah di seluruh Gunung Kunlun, ini sangatlah jarang terjadi. Bagaimana Erilin tidak terkejut? Selain itu, baginya pertarungan antara Witzer Zhao dan Thomas Qin sangatlah penting. Dalam pertarungan mereka berdua, dia bisa merasakan kelebihan dan kekurangan masing-masing, bahkan para adik seperguruan sekalipun, mereka juga pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Keduanya berimbang,
pukulan demi pukulan membuat orang sangat tegang. Menyaksikan pertempuran seperti ini juga semacam menambah kenajuan dalam belajar. Waktu berlalu dengan sangat cepat, pukulan berat dari Thomas Qin, satu demi satu, hingga beruntun. Witzer Zhao yang tadinya telah sedikit babak belur, kini di bawah tekanan kekuatan Thomas Qin, seketika menjadi sangat mengenaskan. Langkah demi langkah semakin terlihat mengejutkan. Jika ini terus dilanjutkan, maka ini membuat orang sangat cemas. Sialan. Sorotan mata Witzer Zhao jauh lebih dingin, membuat semua orang yang melihatnya sangat ketakutan. Dalam pertarungan yang sangat sengit ini, langkah demi langkah yang sangat misterius, dan jika ada sedikit kelengahan saja, kemungkinan besar akan terjadi kekalahan seketika. Bab 1926 Pukulan Keras. Akankah kakak seperguruan Zhao dikalahkan oleh Thomas Qin? Jangan banyak bicara, ini baru seberapa. Kakak seperguruan Zhao masih belum menunjukkan kekuatannya, dan Thomas Qin selamanya bukan lawan kakak seperguruan Zhao. Menurutku belum tentu, sekarang dua orang sedang bertarung habis-habisan, tapi kakak seperguruan Zhao terus saja mundur. Situasinya tidak memungkinkan. Tenang saja, kakak seperguruan. Zhao tidak kalah dengan semudah itu. Bisik adik seperguruan Zhao, meskipun saat ini Witzer Zhao dalam posisi yang tidak begitu menguntungkan, tapi Witzer Zhao adalah master dari 7 meridian dan sekarang sedang dalam tahap ke-8. Kekuatan dan ketahanannya tidak perlu diragukan lagi, dan mereka sama sekali tidak mampu menandinginya. Meskipun hanya berbeda satu tingkat meridian, tapi kesenjangannya sangatlah jauh. Di mata mereka Witzer Zhao adalah dewa tempur yang tak terkalahkan, setidaknya di antara para kakak seperguruan. Selain beberapa siluman yang sangat menakutkan, kakak seperguruan Zhao adalah panutan mereka. Tatapan mata Thomas Qin bagaikan pisau, tajam selangkah demi selangkah. Karena lawan kali ini Witzer Zhao yang begitu agresif, maka dirinya tak perlu lagi segan-segan. Selain itu, pelebaran saraf meridian Thomas Qin kali ini, dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan dan energi di dalam tubuhnya yang berubah menjadi semakin tenang dan kuat, bahkan menjadi lebih ringan. Melayangkan tinju di awal dan tinju baji di belakang, dalam napas yang terengah-engah, Witzer Zhao akhirnya merasakan sebuah tinjuan yang mendarat di dadanya. Witzer Zhao merasa dirinya seolah-olah dipukul oleh palu, seteguk darah naik ke kerongkongan, tapi ditelan kembali olehnya dengan sekuat tenaga. Witzer Zhao sudah melakukan persiapan sejak awal, mundur terlebih dahulu, dan barulah melakukan penyerangan. Pedang lentur nan tajam segera ditarik keluar dari pinggangnya. Raut wajah semua orang berubah, cahaya dingin seketika menyilaukan orang. Pedang lentur itu menyembur bagai lidah ular, dengan suara mendesis, seketika mendekati wajah Thomas Qin, bahkan raut wajah Erilin juga seketika berubah. Witzer Zhao ini sungguh tak tahu malu, dia curang dan membalas dalam sekejap mata, siapa yang bisa menghindar. Hati-hati. Hati-hati adik seperguruan Qin. Semua orang berseru, tapi dalam sekejap mata, pedang itu sangat tajam dan merobek lengan baju Thomas Qin, dan dalam kejadian ini, lengannya tetap tersayat dan mengeluarkan darah segar. Pedang lentur ini sangat tajam, rambut juga terpotong dan lengan Thomas Qin tersayat, noda darah terpampang jelas. Semua orang seperti menghirup energi dingin, pedang ini bukanlah pedang biasa pada umumnya. Thomas Qin mengerutkan alisnya, sudut bibirnya terangkat, dia tidak mundur melainkan maju, dalam 7 langkahnya dia mendekati Witzer Zhao. Awalnya Witzer Zhao memiliki senjata sebagai keunggulannya, namun ketika Thomas Qin datang mendekat, dia malah terlihat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Witzer Zhao ini sungguh tidak tahu malu. Erilin mengepalkan tangannya dengan erat. Bagaimanapun juga Thomas Qin ini masih terlalu muda. Tapi siapa sangka Witzer Zhao curang dan langsung membalas, siapapun tidak akan bisa menghindar, jika bukan karena gerakan Thomas Qin yang sangat cepat, mungkin tangannya akan patah atau tidak langsung meregangkan nyawanya.
Meskipun hanya luka di bagian kulit luar, tapi darah yang mengalir keluar telah membasahi lengan baju. Sudut bibir Thomaskin terangkat, lalu menjilat bibirnya. Kamu berada di awal bulan, maka aku berada di pertengahan bulan. Pertarungan ini, tidak ada yang bisa melewatinya dengan baik. Thomaskin mengunci 2 titik meridiannya, kemudian bergerak maju tanpa ada rasa takut. Bersandar ke belakang, tinju baji dilayangkan dengan beruntun, kekuatan yang sangat mengerikan membuat Witzer Zhao sama sekali tidak bisa mengelak. Meskipun Thomaskin belum menembus tingkat ke-8 saraf meridian, tapi pada saat ini, kekuatannya hampir sama. Selain itu dengan keunggulan fisiknya, pedang lentur dari pihak lawan sama sekali tidak berguna. Menerobos serangan, Thomaskin mengambil kesempatan besar dan menyerang maju, bagaikan momentum di mana seekor harimau yang sedang berlari turun gunung, menghancur leburkan. Witzer Zhao menggenggam pedang di tangannya, tapi sama sekali tidak dapat digerakkan, hanya bisa mundur dan mundur. Tapi pada saat ini, Thomaskin tidak lagi panik. Setelah mendapatkan kesempatan ini, jarinya bergerak dan berubah. Mantra 9 karakter, segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan, begitu dikeluarkan, bagaikan sungai kuning yang mengalir di depan mata. Ledakan. Sebuah suara teredam, segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan menghantam dada Witzer Zhao, dan langsung mematahkan 8 tulang rusuknya. Mendapatkan pukulan yang sangat keras, dia pun menyemburkan darah segar, dan raut wajahnya langsung berubah.